Salam, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Aperianus Zega, mahasiswa PPG BAT 1 tahun 2025, LPTK IAKN Tarutung, dengan NIM 2506-01240, melaksanakan uji kinerja atau praktek mengajar di kelas 11 B SMA Negeri 1 Lahibat Timur. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Salam. Selamat pagi. Bagaimana kabar? Baik, pada saat pagi hari ini kita akan memulaikan pelajaran kitab pendidikan agama Kristen. Sebelum kita memulaikan, salah seorang pimpin kita dalam doa. Disilakan. Baik, sebelum kita memulaikan pembelajaran kita, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di dalam kerajaan surga, Allah kami puji dan hormat, terima kasih atas berkat-Mu kepada kami dari rumah perjalanan kita sampai saat ini. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan memulaikan proses kegiatan belajar mengajar kami, Tuhan, bahkan sebagai peserta didik, dan Bapak guru kami yang akan mengajar kepada kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Pada saat pagi hari ini dan kita sudah berdoa, yakinlah anak-anak kami beroleh kekuatan bahkan hikmat pada hari ini dalam mengikuti pembelajaran. Amin. Bapak mau bertanya kepada pengurus kelas, berapa orang yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Pak. Hadir semua. Terima kasih. Luar biasa. Tepuk tangan dulu buat kita. Baik, anak-anak kami, pada saat pagi hari ini kita akan masuk ke materi. Sebelum kita masuk di materi kita hari ini, perlu Bapak ingatkan pelajaran minggu lalu, ya, dengan judul kasih di dalam keluarga. Anak-anak kami saya pasti yakin, ya, Bapak yakin anak-anak kami sudah pasti mengerti materi di minggu yang lalu. Amin. Kita akan melanjutkan materi hari ini dengan judul bahaya kerusakan alam. Ya. Baik anak-anak kami, pertama, perspektif Alkitab tentang penciptaan. Atau pandangan Alkitab tentang penciptaan. Itu artinya perspektif. Pertama, Allah sebagai pencipta yang maha kuasa dan penuh kasih. Ya. Allah menciptakan langit bumi beserta isinya, itu diciptakannya karena kasihnya. Bahkan karena kemahakuasaannya. Ya. Contohnya kita saja hari ini bisa sampai di sini, bisa duduk manis sekarang, itu karena kasih dan kemahakuasaan Allah. Ya. Dia menciptakan segala sesuatu karena kemahakuasaannya. Oleh karena itu kemahakuasaan, Allah itu maha kuasa, dia juga berhak mengatur segala sesuatu. Ya. Bahkan di dalam ayat Alkitab tadi, ya, jelaskan di sana di Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 31. Ya, semuanya amat baik. Ya. Allah menciptakan manusia, bumi, bahkan segala isinya sangat amat baik. Ya. Kita akan membahas hari ini. Semua yang amat baik ini seakan-akan yang kita perhatikan sekarang, semuanya seakan mau rusak. Ya, ada kerusakan-kerusakan tertentu yang diakibatkan oleh manusia. Kita lanjut, pandangan Alkitab tentang penciptaan. Kedua, manusia sebagai gambar dan rupa Allah. Ya, jangan lupa, rupa kita yang ada di sini, rupa Bapak, rupa kalian semua, segambar dengan rupa Allah. Makanya jaga rupa itu. Dimanapun kita berada, jaga rupa itu. Sebagai identitas sebagai siswa Kristen, baik di perkataan bahkan di perbuatan. Ya. Berikutnya, mandat untuk mengelola dan memelihara ciptaan ini tugas kita, tugas anak-anak kami dan juga tugas saya memelihara ciptaan Tuhan yang sudah dibuatnya begitu amat baik, begitu amat mulia. Itu tugas kita. Berikutnya, alam sebagai ciptaan Allah diciptakan sungguh amat baik. Ya, sungguh amat baik, tidak ada yang kekurangan. Semuanya amat baik. Nyamuk pun itu diciptakannya sungguh amat baik. Ya, itu menjaga ekosistem alam. Ya. Nah, berikutnya
bentuk-bentuk kerusakan alam yang kita hadapi sampai saat ini. Pertama, deforestasi atau penggundulan hutan. Penggundulan hutan. Apa maksudnya penggundulan hutan? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Bisa cari solusi apa arti penggundulan hutan? Apa? Seperti penebangan pohon. Penebangan pohon-pohon. Semua yang ada di hutan itu ditebang. Itu gambarnya. Ini salah satu gambar saja. Ada berapa gambar lain? Cari nanti sendiri. Di searching di Google. Ini bentuk-bentuk kerusakan yang manusia buat. Ya. Bentuk-bentuk kerusakan. Pertama, penggundulan hutan. Makanya nanti terjadi beberapa bencana-bencana alam. Lanjut. Polusi air, udara dan tanah. Pertama, polusi air. Jangan sekarang di parit-parit depan rumah kita banyak sampah berserakan. Betul ya? Betul. Makanya di sekolah kita digalakan, OSIS menggalakkan sebelum masuk ke kelas wajib memungut sampah. Itu bentuk-bentuk kegiatan untuk mengajari kita bagaimana supaya kita bisa hidup bersih. Ya, bisa menjaga lingkungan kita. Polusi air akhir ini seakan-akan tidak menemukan jalan keluar. Jalan keluarnya apa? Salah satunya kegiatan kita di sekolah. Kita diajari untuk memungut sampah sebelum masuk ruangan. Itu yang pertama. Kedua, polusi udara. Kenapa bisa terjadi polusi udara? Ada yang bisa jawab? Kenapa bisa terjadi polusi udara? Karena penebangan pohon secara sembarangan. Ketika pohon itu ditebang, pohon itu kering, bisa saja disengaja oleh manusia dibakar. Sehingga muncullah asap. Ya, jangan kira asap di Indonesia ini bisa mengganggu loh. Bisa mengganggu negara tetangga. Singapura, kadang-kadang mereka komplain dengan Indonesia. Karena asap yang dari Indonesia ini menyerang di sana. Ya. Polusi udara. Kadang-kadang kita juga buat polusi udara juga. Ya. Bagaimana caranya? Nanti kita akan bahas bagaimana caranya untuk menjaga supaya udara itu tidak terpolusi. Berikutnya, polusi tanah. Kenapa bisa terjadi polusi tanah? Ada yang bisa jelaskan sedikit? Kenapa bisa terjadi polusi tanah? Ya. Polusi tanah itu bisa terjadi apabila manusia itu membuang sampah atau limbah sembarangan sehingga tanah itu mengalami yang namanya kerusakan atau polusi. Ya, ketika kita punya sampah, bentuk sampah kan banyak-banyak, banyak bentuknya, banyak jenis-jenisnya atau ciri khasnya. Ketika kita punya sampah, janganlah buang di sembarang tempat. Bisa dibuat di dalam lubang sesuai dengan bentuk sampahnya. Ya. Yang kita alami selama ini apa? Apa yang kita buat? Buang sampah di sembarang tempat. Makanya jangan nanti bilang kenapa tanah kami ini tidak subur. Jangan ada perkataan itu. Karena kita yang buat tanah kita tidak subur. Membuang sampah sembarangan. Makanya terjadi polusi tanah. Berikutnya, bahaya kerusakan alam. Apa saja yang kita rasakan ketika alam itu sudah mulai rusak? Pertama, banjir. Ya. Akhir-akhir ini, sekitar 1 tahun yang lalu sebelum daerah kami di penggalian pasir, parit ya, parit kanan kiri jalan. Hujan 2 jam saja berturut-turut itu pasti banjir. Sekarang tidak lagi. Ya, tidak ada lagi banjir. Kenapa? Karena sudah ada penggalian parit. Nah, kenapa ini diakibatkan? Kenapa bisa berakibat banjir? Karena tadi penggundulan hutan. Kenapa lagi? Karena sampah-sampah di parit
Ya, menyumbat jalan air. Ya. Berikutnya, longsor. Ketika gunung ditebang, maka terjadilah longsor. Di daerah di mana-mana saja, mungkin anak-anak kami pernah menonton, ada beberapa daerah beberapa akhir-akhir ini mengalami longsor. Kenapa bisa begitu? Karena tidak bisa menjaga ekosistem hutan, ya, sehingga terjadilah longsor. Berikutnya, tanggung jawab saya dan juga tanggung jawab anak-anak kami dalam menjaga alam. Ya. Pertama, menyuarakan kepedulian terhadap lingkungan. Kita harus peduli terhadap lingkungan. Apapun caranya dan bagaimanapun caranya, kita harus peduli terhadap lingkungan. Contoh peduli terhadap lingkungan apa saja? Tidak membuang sampah sembarangan. Ya. Jangan buang sampah di sini. Buatlah stiker atau tulisan, jangan buang sampah di sini. Buanglah pada tempatnya. Ya. Itu namanya menyuarakan kepedulian terhadap lingkungan. Kedua, memberikan contoh dan edukasi. Ya, berikan contoh di lingkungan kita sekarang. Kalau orang tua kita suka membuang sampah sembarangan, mulai hari ini berikan contoh. Ya, makan permen sekarang, kulit permennya jangan buang di lantai, taruh di sini. Nanti kalau mau keluar baru taruh di tempat sampah. Itu namanya contoh. Itu namanya edukasi. Ya. Berikutnya, berkolaborasi dengan pihak lain. Ya. Dalam memerangi sampah ini, tidak bisa terlaksana satu atau dua orang. Kita harus bergandengan tangan, warga sekolah, baru sampahnya bisa aman di tempatnya. Kita bisa letakkan di tempat di mana semestinya. Itu yang perlu kita laksanakan. Itu tugas saya dan tugas kita semua. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada, silakan. Apa hubungan bahaya kerusakan alam dengan orang-orang Kristen? Ya, oke, baik. Di alam ini atau di dunia ini berbaurlah berbagai macam agama. Ya. Dan itu tanggung jawab kita untuk menjaga alam. Tidak harus orang Kristen, tidak harus juga orang Katolik, orang Islam, orang Konghucu, dan agama manapun. Tidak harus tugas tanggung jawab satu agama saja, tetapi wajib dijaga oleh agama manapun. Ya, itu hubungannya. Apalagi kita yang punya pemahaman yang baik tentang firman Tuhan, itu yang paling utama. Kita harus menjaga. Ada hubungan erat, ya, ada hubungannya. Jadi hubungannya itu menjaga alam. Ketika kita menjaga alam, alam juga bersahabat dengan kita. Ya, kalau misalnya hujan tidak banjir, kenapa? Karena kita sudah menjaga alam. Sampah-sampah tidak tersumbat di parit, di got-got. Ya. Oke, bagaimana? Masih ada? Kalau tidak kita lanjut. Oke, silakan. Yang menjadi pertanyaan saya, Pak, bukankah manusia atau kita sebagai orang Kristen mengerti dampak-dampak yang terjadi jika kita melakukan hal demikian? Tapi mengapa demikian kita terus melakukannya? Ya, kadang-kadang kalau ada yang saya tanyakan pada anak-anak kami yang punya masalah, kenapa bermasalah? Saya tidak sadari, Pak. Kadang-kadang di hidup kita ini buat sesuatu yang salah, kita tidak sadari. Itu bisa terjadi di bawah alam sadar kita. Kita tidak tahu, kita tidak sadar ketika kita sedang melanggar. Nah, kenapa kebanyakan orang berbuat hal yang demikian? Tidak bisa menjaga alam. Karena itulah tidak bisa tidak bisa menjaga tanggung jawab itu. Tidak bisa memelihara ya alam yang sudah diciptakan oleh Tuhan. Ya. Jadi itu tanggung jawab kita. Apapun yang terjadi, ya, bersih kotornya lingkungan kita, itu tanggung jawab kita. Jangan lihat orang lain, jangan lihat kelompok lain, jangan lihat kampung lain.
Oh, itu nanti kampung itu yang membersihkan kampung saya. Itu nanti rumah di sana itu yang mereka yang membersihkan depan rumah saya. Tidak, jangan berharap itu. Mulai dari diri sendiri, bersihkan dulu diri sendiri, rumahmu, lingkunganmu, baru geser ke tetangga-tetangga. Bagaimana, mengerti? Oke, masih ada pertanyaan? Di sebelah sini ada? Tidak ada? Lanjut ya. Kita melanjutkan ke tugas kelompok dan presentasi. Ini saya bagi dua. Pertama, kelompok nanti, kelompok A dan B mengerjakan tugas ini, kerjakan dengan baik. Setelah itu, silakan presentasikan di depan kelas hasil kerja kelompoknya. Pertanyaannya itu di atas. Pertama, bagaimana pandangan iman Kristen seharusnya merespon kasus ini? Kasus apa? Bahaya kerusakan alam tadi. Ada berapa contoh tadi? Apa? Penggundulan hutan, apalagi polusi air, polusi udara, polusi tanah. Ya, bagaimana iman Kristen merespon kasus ini tadi? Kedua, tindakan nyata apa yang dapat dilakukan? Apa yang harus saya lakukan sebagai kelompok A, kalau A, B, kalau B, apa yang harus kami lakukan? Bagaimana? Mengerti? Silakan dikerjakan. Saya berikan waktu 5 menit. Silakan. Itu nomor 1 itu, bagaimana pandangan iman Kristen seharusnya merespon kasus ini. Artinya anak-anak kami bebas bisa mengaitkan dengan ayat Alkitab tadi. Yang Kejadian 1, ayat 1 sampai 31. Artinya begini, semua diciptakan Allah sungguh amat baik. Silakan kaitkan itu dengan jawaban yang pertama. Sementara kedua, tindakan nyata apa yang dapat dilakukan, itu sudah saya singgung sebagian tadi di penjelasan. Silakan itu dimasukkan di jawabannya. Oke, baik, kita percepat ya. Silakan dipercepat.
Bagaimana kelompok A sudah? Nomor 1 sudah? Mau selesai, ayo cepat. Nanti kelompok 2 buatlah jawaban nomor 2. Kelompok B, buatlah jawaban nomor 2. Udah? Ayo, cepat. Kita bagi saja soalnya. Di kelompok A mereka mengerjakan nomor 1, kelompok B mengerjakan nomor 2. Ayo. Kelompok 1 sudah? Oke, silakan presentasikan langsung. Dipersilakan, diberikan waktu. Ya, di situ aja, tidak apa-apa. Bagaimana pandangan Kristen seharusnya merespons kasus ini? Yaitu, kita sebagai orang Kristen harus peduli dengan lingkungan sekitar dan menciptakan rasa kepedulian terhadap Tuhan yang sungguh amat baik. Karena semuanya itu adalah tanggung jawab kita bersama dalam menjaga dan memelihara tentang melestarikan. Jadi kelompok 1 atau kelompok A, tanamkanlah sifat atau rasa peduli terhadap sesama atau terhadap lingkungan kita. Itu dari kelompok A. Ya. Menanamkan dalam diri kita adalah rasa peduli. Rasa peduli. Baik, kita akan mendengarkan jawaban dari kelas atau kelompok B. Silakan. Nomor 2. Soalnya ini tindakan apa yang dapat dilakukan itu menjaga lingkungan alam antara lain tidak membuang sampah sembarangan dan tidak melakukan penyebaran. Oke, terima kasih. Menjaga lingkungan kita, itu tugas kita, ya. Tidak menebang hutan sembarangan, ya. Ketika kita menebang hutan, tanamlah kembali gantinya. Ketika kita menebang pohon, tanamlah gantinya 1 batang. Ya, kita tanam 1, kita tebang 1, tanam juga 1, biar ada penggantinya. Jadi itu begitu kira-kira. Jadi tepuk tangan untuk kita semua. Ini jawabannya semua benar. Jadi hari ini kita telah belajar bagaimana cara kita merawat alam atau menjaga alam. Ya. Di berbagai keterbatasan kita masing-masing, kita punya keterbatasan, marilah berkolaborasi. Terlebih di lingkungan kita masing-masing. Belajarlah dari lingkungan sekolah ini. Ya. Nanti kalau kita sudah belajar di lingkungan sekolah, kita bawa sifat itu ke lingkungan kita masing-masing. Sehingga tidak ada lagi kerusakan-kerusakan alam dimanapun kita berada. Kenapa? Karena siswa saya SMA Negeri 1 Laiba Timur ada di daerah itu. Ya. Baik anak-anak kami, ingat kembali, ya, ada tugas kita atau tanggung jawab kita sebagai orang Kristen. Yang pertama di situ tadi menyuarakan peduli terhadap lingkungan. Tadi kelompok A sudah menyinggung peduli, ya, tanamkan dalam hati kita rasa peduli. Kedua, berikan contoh. Ini beberapa orang ini yang susahnya memberikan contoh, ya. Tapi jangan bimbang, karena ketika kita memberikan contoh yang baik, tidak ada larangan untuk itu. Ya, silakan mulai hari ini berikan contoh. Ya, contohnya dalam mengumpulkan sampah. Ya, jangan sampai disuruh-suruh. Kadang-kadang Bapak Ibu guru harus menyuruh dulu anak-anak kami, baru ambil sampah. Jangan. Ya. Berikutnya, ketiga tadi berkolaborasi dengan pihak lain. Satu orang tidak akan bisa, ya, menjaga alam. Ini kerja kita bersama-sama. Ya, kerja kita secara bersama-sama. Ya. Anak-anak kami hari ini, kalau kita ulas dari belakang tadi, ada bahaya-bahaya kerusakan alam. Ketika kita dapat ini, berarti ketika kita mau merusak alam, ini akibatnya. Ya, ini akibatnya. Akibatnya ini, kalau kita mau merusak alam. Saya kira tidak ada di antara kita ini yang mau rumahnya kebanjiran, atau ada? Tidak. Oke, berarti
kesimpulan kita hari ini, kita harus menjaga alam. Amin. Apa yang harus kita laksanakan? Peduli terhadap lingkungan dan jangan lakukan perbuatan-perbuatan yang tidak merawat alam. Tidak merawat alam bagaimana? Penggundulan hutan, membuang sampah sembarangan, membakar hutan. Ya, kalau ada itu berefek untuk kita semua, ya, untuk anak-anak kami. Ya. Baik, hari ini kita sudahi pelajaran kita. Terima kasih untuk anak-anak kami. Dan yang lebih penting untuk hari ini adalah menjadi pelaku. Ya. Kita jangan hanya belajar saja, tapi kita juga harus menjadi pelaku. Kita akhiri pelajaran kita hari ini. Salah seorang pimpin kita dalam doa. Sebelum kita berdoa nanti kita bernyanyi. Hanya siapa yang pimpin kita dalam nyanyi doa? Ya, silakan. Semua sebelum kita lagi belajar ini, mari kita angkat terus bunyian dalam Yesus kita bersorak. 1, 2, 3. Yesus, kita bersaudara dalam Yesus, kita bersaudara dalam Yesus, kita bersaudara sekarang dan selamanya. Yesus, kita bersaudara dalam Yesus, kita bersaudara dalam Yesus, kita bersaudara dalam Yesus, kita bersaudara sekarang dan selamanya. Dalam Yesus, kita bersaudara. Tuhan Allah kami berkata dalam perjalanan juga dengan Tuhan kami dan kami boleh belajar ini dengan Tuhan. Ya Tuhan, juga akan berkuasa sejak kami bisa dan juga belajar kepada Tuhan. Ya Tuhan, kami berharap kami akan menjadi waktu dalam firman dan untuk dalam belajar ini. Ya Tuhan, bersama dalam pikiran kami apa yang kami pelajari pada hari ini. Ya Tuhan, hanya Tuhan menjadi pelajaran pada hari ini yang terjadi Tuhan akan kami bersama dengan Tuhan, menunaikan yang menjadi ibadah ini, kami berharap bahwa Engkau akan bersama dengan Tuhan. Tuhan yang sempurna, sempurna karya dalam Tuhan, Yesus Kristus bersama kami. Amin. Amin. Baik anak-anak kami, kita sudahi pelajaran kita hari ini. Satu harapan Bapak untuk anak-anak kami. Tadi saya tanya berapa orang yang tidak hadir. Tadi katanya hadir semua. Hari-hari ke depan Bapak rindu supaya tetap hadir semua. Ya. Baik, kita akan selesaikan kegiatan kita hari ini. Terima kasih buat dukungan anak-anak kami di kegiatan hari ini. Tetap semangat dalam menjalani kegiatan. Sehingga hari-hari yang akan datang, anak-anak kami berhasil untuk menjalani kehidupan masa depannya masing-masing. Amin. Selamat pagi.